Baik sahabat ND News, sekarang kita sudah bersama dengan incumbent Bapak Jafar Ahmad. Beliau juga salah satu kandidat yang akan maju dalam kontestasi pilkada. Kita tentu saja juga kepingin tahu gambaran dari beliau dan perkembangan apa yang terbaru terkait dengan menghadapi momentum pilkada ND. Selamat siang. Oh, selamat siang. Pimpinan. Siang. Saya dengar-dengar kemarin pimpinan lama di Jakarta setelah kemarin Lebaran. Ya, betul. Saya kira sowan-sowan atau ada di sini mengatakan bahwa pergerakan untuk mendekati partai dan lain sebagainya. Namun pimpinan, sebelum kita masuk ke hal-hal yang lebih mendalam, saya juga mau flashback ke belakang. Kan banyak orang kepingin tahu dulunya 10 tahun yang lalu bagaimana cerita sehingga pimpinan itu berkomitmen dan maju bersama dengan Pak Marcel di MJ Jilid 1. Jadi pertama terima kasih banyak ya, Gusti. Jadi saya senang sekali pertanyaan itu sangat mendasar biasanya. Sesuatu orang tuh melihat persoalan. Jadi ada persoalan apa, baru kita masuk atas persoalan. Bukan bawa konsep dari luar yang tidak sesuai dengan konteks yang ada persoalan pada waktu itu. Nah, pada waktu itu saya melihat logistik ini tidak bagus, bukan jelek, kurang bagus. Sehingga saya melihat mungkin pasar terlalu bebas. Jadi pasar kedua di kala itu sehingga pengusaha jalan sendiri, kementerian sendiri, tidak ada konektivitas. Pada suatu bahasa negara ada kerjasama. Pengusaha pemerintah itu harus ada saling mengoreksi satu sama lain. Contoh kalau tinggi jangan gitulah kira-kira. Terus buat apa? Jadi kala itu saya melihat itu. Sehingga 10 tahun lalu tuh saya melihat salah satu contoh saja ya. Semen kepada waktu itu musim proyek atau mungkin musim barat kayak gini. 1, 2, saya pantau bisa 70.000 per sak. Waktu itu. Belum lagi beras, gula, terigu, naik semua. Logistik tidak ada jalur komunikasi, pelabuhan mandek segala macam. Transportasi total sehingga menguntungkan para spekulan di kala itu. Menguntungkan spekulan. Ya, cukup tinggi. Kenapa? Ketika sudah tinggi, risiko tinggi, wajar mereka untung tinggi. Itu tidak salahkan mereka, karena pemerintah kurang hadir menyiapkan fasilitas umum untuk mereka melakukan aktivitas ekonomi. Nah, sehingga dasar paling pokok itu. Saya tidak melihat dulu infrastruktur, saya belum lihat. Jadi karena niat itu akhirnya memutuskan ikut dalam kompetisi pilkada 10 tahun yang lalu. Nah, orang banyak bertanya, itu yang menyambungkan Bapak dengan Pak Marcel Petu waktu itu siapa dan bagaimana ceritanya waktu itu? Oh, ada ceritanya. Dulu setelah Pak Marcel kita pada maju. Dan Pak Silver Juma, paket nawar. Oh, iya. Habis mirip. Masih kurang bagus lagi. Saya masuk karena saya latar belakang saya ke pelabuhanan, saya tahu. Sehingga Pak Marcel ajak saya masuk. Saya berpikir waktu itu memang saya berjalan tengah hutan. Saya orang tidak tahu. Ya, jalan saja. Karena saya punya konsep gagasan saya. Masuk, kampanye kalah dengan Pak Do. Urutan kedua, Pak Marcel urutan ketiga. Paket petani mereka. Saya paket nawar, Pak Don paket doa. Bapak waktu itu paket nawar. Karena banyak berdoa, barangkali Pak Don menang lah. Terus Bapak. Jadi itu ceritanya. Ketika kalah, kami pulang. Saya nepasin, dia pengadilan, saya kembali kerja di Pelabuhan Tanjung Priok. Kerja sampai kami bilang sudahlah kita supaya ini aman, tidak usah protesan. Kita gitu. Nah, itu maju kedua. Nah, saya masih melihat Pak Marcel ada saya sempat juga menolakkan. Saya sudah nyaman di kawasan industri ABBK, kawasan terbesar di Asia Tenggara, terbesar di Asia. Apa namanya kawasan industri? ABBK itu Jawa Barat, Bekasi. Kalau tahu kita pergi ke Bekasi akan tahu kawasan itu. Yang luar biasa kawasan. Nah, saya sudah di situ. Habis bertarung kembali ke situ, ini sudah nyaman lah secara. Sudah nyaman di sana.
Pak Oke. Mas aja saya Datang lagi ketawa-tawa sama panggilan. Pak Marcel. Aduh, sangat pun. Kan saya bilang Pak, ada Pak ini, Pak Bumire, ada Hmm. Gusti, ada Pak Hmm. Iskandar. Salah. Nah, kita berjalan saja. Akhirnya saya tanya, konsep kekuatan apa kita bangun ini? Bukan duit itu. Duit relatif. Konsep yang Konsep pertama. apa? Tertarik saya Pak Marcel. Dan dia tambah 3 batu tumpul tadi. Agama, pemerintah, muslaki, Masalah adat. adat. Oke. Itu saya tertarik, saya nambahkan kalau begitu, kalau boleh saya tambah pengusaha untuk cepat ende bangkit. Aduh, pengusaha. Harus dunia usaha. Kalau izinkan saya masuk. Saya bilang, oke, tambahkan saja itu bagus. Dia bilang, ya udah segini. Dan satu lagi, saya sudah melihat kurutnya titik senter kita di pelabuhan. Dan teman-teman saya tidak mengolah gimana cara menghidupkan ini. Kapal sudah tenggelam, gimana caranya? Nah itu yang membuat saya tertarik. Oke. Itu yang itu dulu. Akhirnya masuk lagi di MJ Jilid 1. Masuk jilid 1. Nah saya bilang sama. Itu katanya Jilid 1 itu menangnya tuh tipis-tipis. Mana-mana bukan tipis lagi, itu 2 putaran kok. 2 putaran. Ya. Ngalahin kabel itu. Melelahkan juga Jilid 1 itu. 2 putaran. 2 putaran gabung, menang tipis. Kita menang juga. Kita tipis juga. 10.000 waktu itu. Oke. Lalu menang kemudian menjadi bupati dan wakil bupati. Nah, ada beberapa kejadian sebelum MJ Jilid 1, orang sering mengatakan ada isi juga di luar bahwa sering terjadi 01 dan 02 itu terjadi ketidakharmonisan. Tetapi itu saya sendiri tidak temukan di MJ Jilid 1. Itu apa yang membuat kok Marcel sama Jafar ini kok sangat-sangat mesra harmonis di Jilid 1? Itu pertanyaan sangat mendasar buat saya itu. Titik krusial di sana. Jadi apa namanya, kalau dikatakan saya wakil bupati melanjutkan Pak Marcel 10 tahun itu, suka tanya orang suka dukanya di mana selama 10 tahun ini. Saya bisa suka jadi wakil bupati ini. Suka jadi wakil bupati ini. Satu kali Pak Marcel. Kenapa? Suka itu kan kami kerja harmonis. Tidak buku tangkap, tidak ada kata-kata yang menyakiti satu sama lain. Kenapa? Tidak bertengkar. Kami tahu fungsi kami masing-masing. Saya wakil. Wakil ya wakil. Wakil, kan aturannya. Ada aturannya. Kalau kita mau bekerja sama, ingin dapat, kita harus bayar dengan orang punya kekuasaan. Kita harus bagaimana cara kontribusi. Padahal tidak akan saling mendahului. Jangan saling mendahului. Polisi tahu diri. Gitu. Tahu diri wakil. Lu siapa, gue siapa, kan gitu. Dan kan sering terjadi itu kan timnya bupati, timnya wakil bupati itu sering kan ada ketidakharmonisan, tetapi kok itu tidak terjadi, itu maksudnya cara mengendalikan itu bagaimana? Jadi gini, memang tim salah satu faktor pemicu juga sih. Gosok-gosok tim itu kan dia tidak tahu. Ya. Tim itu tidak tahu bagaimana ngolah manajemen. Ini supaya maju butuh kekompakan dari bupati bagi bupati. Inti dulu, kalau ngurus orang lain, ngurus diri kita sendiri dulu. Kita bisa menahan emosi kan? Tidak bisa saling memahami kan? Manusia kan tempatnya kurang, Pak. Apa salah itu manusia? Saling mengerti kan? Latar belakang kita lain. Manusia punya pikiran lain, saya lain. Tapi kita mencoba memahami satu sama lain. Begitu. Satu. Kedua itu tata cara kita memberikan pendapat pada waktunya. Pada waktunya. Kita lihat dulu situasi. Kalau kita tidak suka, tidak langsung nyaran di situ. Kita harus jaga. Santai dulu. Kalau dia informal, baru kita kasih tahu. Maka yang prinsip AJKE itu seperti itu. Kalau kita ingin independen AJKE ada harus bawa. Jangan kita tahu ngomong aja. Jangan mendahului, harus tahu posisi. Jadi, kita wakil harus tahu diri. Di sini. Harus tahu diri. Harus tahu diri. Tidak boleh melanggar itu. Tidak boleh mendahului. Tidak boleh mendahului. Satu contoh, ketika ada lapangan. Ini contoh saya di pelabuhan saja lah.
Mhm. Ketika ada Komisi 5 DPRD tentang pelabuhan IP itu, Mhm. saya tahu pelabuhan kedalaman, saya tahu apa, saya tahu semua. Katanya Komisi 5 sama wartawan tanya komersial, bukan saya. Kalau saya misalnya mau sok Mau pinter, ya, saya menjelaskan Komisi 5 kan saya tahu Komisi gini gitu. Ada bupati tidak etis. meskipun Saya tahu, tahu, tetapi karena wakil bupati, ya saya tetap monggo belakang lah dia. 01 Saya yang bisikin jelaskan. dia, Pak. Saya di belakang Pak. Itu kata cari itulah harus dipakai ini. Itu bertahan itu, hanya bisik aja. Pak Harus Bupati jawabnya bupati, bupati, kalau tentang kelautan. laut ini bupati. Itu Hmm, nanti semua. siap. Dan MJ Jilid 1 itu tuh saya lihat cukup terbukti karena kemenangan Jilid 2 nanti itu kan itu kemenangan dengan range yang jauh. Nah, Jilid 1 itu tuh program-program apa yang membuat waktu maju Jilid 2 tuh kok menangnya besar sekali. Pertama kekompakan dulu. Contoh, dia kan misalnya kayak teknik. Masuk ke teknik nanti dia, nanti jalan begini. Urusan transportasi laut udara saya. Jadi saya Oh. beri kontribusi. Mhm. Jadi dasar kita itu yang menonjol sebetulnya tentunya transportasi laut tadi yang Ya. saya Mhm. dari awal tuh harus kita kerja dulu. Di belakang kita kaji infrastruktur bagus. Artinya lima paralel ya walaupun belum, tapi kan kita fisikal kita kan Ya, pada begitu madai. Tapi ya. untuk jalan listrik, air itu bagus. Nah, ya Penataan kota waktu sangat itu. itu kita dasar tuh kita bangun betul. Fundament dasar dulu. Infrastruktur. Ada satu juga itu yang bagus sekali dan bertahan sampai sekarang, yaitu eh, Patika, acara Patika. Nah, Kemudian juga ada Soekarno Moon 1 Juni. Nah itu sampai ditetapkan kementerian sebagai agenda tetap. Nah itu bagaimana ide dasar awal sehingga itu kok bisa sampai booming? jadi dasar awal tuh gini. Jadi sebetulnya saya mulai dari parade kebangsaan 1 Juni. Parade kebangsaan, ya. Kita dulu punya cita-cita tuh ini betul eh, ND itu akan ngalahin Pancasila. Waktu itu kan kita hanya dari ND untuk Indonesia, Rumah Pancasila. Cuman kita bicara lingkung kita saja. Waktu itu baru dari ND untuk Indonesia Nah, dan itu kan bisa tanpa bentuk ada kegiatan ah, seremoni. ke depannya bagaimana belum nampak Belum. sana. Sesuatu hal kita dasar dulu. Buktikan bahwa kita konsen dengan Pancasila ini. Nah, kita bikin Napatilas Bung Karno. Cara saya Hmm. informasi coba bikin. Apa bagaimana buka datang ke Indonesia ini, kita laut, darat, bagaimana sampai. Nah, kita itu dulu. Supaya kita up ini dulu. Tahu-tahu kita ngomong, ini kami punya Pancasila, rumah Pancasila. Kan orang belum tahu, belum tahu. Literatur kita sangat terbatas di itu. Ya. Hmm. Nah, Bung Karno sudah meninggal. Siapa yang kita tanya lagi kan? Iya. Nah, itu dasar itulah. Bang, udah datang. Bagaimana cara kapal datang? Pulau Indah dulu. Kita seolah di Pulau Indah dulu. Hmm. Sana ada seremoninya. Kita Mhm. seolah mengantar Bung Karno. Kita sebegitu. Nah, kemudian Hmm. nyangkut dengan Patika Dua Bapu. Mhm. Mata. Kita rakor adat dulu. Rakor adat dulu. Karena 3 Bapu Tutai, rakor adat dulu. Cara tentang masa pembangunan Indah. Bagaimana menurut selaki, bagaimana arahnya. Oh, masukan dari Jadi Rakor ada adat rakor untuk tokoh agama menerima pada masukan dari Musolaki. ya. Oke, Nah, selanjutnya baru. terakhirnya ketika 2 Bapu mata-mata termasuk upacara adat agak tambah. Satu kesatuan. Itu sampai ditetapkan ke kementerian tuh bagaimana Karena kita ceritanya? konsisten. Konsisten. Setiap tahun, Oh, ada setiap tahun, kita setiap lapor, tahun. setiap tahun ditetap oleh ini agenda nasional. Sekarang ada bantu-bantu dari Bapak Tika 2 Bapu. Berarti ini inisiatif daerah dulu. Ya, Kalau pemerintah pusat lihat serius, mereka dan saya akan berteman terus cara kita gimana. Seperti Pancasila. ya, Kalau kita tidak buat, saya juga nggak berani minta presiden. ya, presiden bahkan datang loh. Tahu-tahu kita undang. Dasarnya apa? Oh Kita ya, gaungkan dulu. dasarnya apa mengundang presiden? Siapa? Gaung 1 Juni kami punya ini. Kita, pokoknya kita aja. Buat daerahnya tahu dulu.
Mhm. Ketika kita lempar ke nasional, nasional akan cek lagi, betul nggak sih lahir Pancasila itu? Kita sudah 5-6 tahun. Tahun 2014 ya, sedikit. Mhm. Saya data presiden 2022. Dari tahun 2014, Ya, kita bikin parade kebangsaan satu sama ini bikin terus. tanamnya Ya, 2014, petik hasil 2022. nah Hmm. itulah yang buat saya bergerak maju untuk bagaimana cara negara mengakui. Dari pembangunan infrastruktur, ide-ide tadi yang membuahkan hasil itu yang menjadi kunci kemenangan MJ Jilid 2. Ya, MT Jilid 2 itu menang itu karena infrastruktur jalan LSC ya sedikit naik lah. Naik. Naik. Dan JAL waktu itu ya dinamakan. ukuran perkembangan ekonomi bagus. Hmm. Ya, bagus. Lalu kita bagus. Udara bagus pada sebelum Kalstar bisa masuk ada kecelakaan. Dulu rame penerbangan. COVID itu tidak COVID. Sekarang gara-gara COVID tadi dan sedikit hilang. Nah ini monopoli ini. Iya, Nah, iya. dulu MJ itu rame penerbangan. Ini paling bagus. Karena berapa kali sampai 1 hari. Ya, makanya ini paling bagus. Begitu kita minta untuk bangun terminal bagus itu, kita minta itu terminal Ya, yang bagus. terminal. Pak Menteri datang saya minta itu kepada Pak Menteri. Bukan datang sendiri dia. Kita Bukan boleh atas kita sendiri. punya argumen. Ini kok ini bagus ini. Kita data-data deh kepala perhubungan, deh kepala bandara presentasi. Terminal Terminal bandara. bandara. Karena kita kunjungan kita meningkat pesawat waktu itu sebelum COVID. Itu hasil lobby itu. Nah, jilid 2 ya akan turun. MJ jilid 2 akan turun karena COVID. Di setelah MJ Jilid 2 itu saat Bapak memimpin, itu kan saya lihat hanya 3 tahun efektif. 2 tahunnya kan terkena COVID gitu. Bagaimana yang Bapak rasakan saat refocusing terjadi itu kan program-program semua akhirnya tidak bisa jalan Wah itu luar biasa Pak, bukan ND saja, secara nasional. nasional. Saya nah, lokal saya itu ketika 19 Pak Ahmad saya meninggalkan saya sendirian. Saya tidak nyangka-nyangka, Tidak sangka akan tidak sangka. Kata tadi prinsip saya tadi kan bupati, saya wakil. Saya oke. tidak akan pernah melangkah lebih jauh. Kan Tidak begitu. mungkin melangkah lebih jauh. Kalau ada sakit sih kita bisa siap-siap. Ini kan gak sakit, Mendadak, mendadak. Saya kaget juga. tidak terlakukan, 2019 tidak tahu masuk. Saya tidak katakan. terlalu. Kenapa? Karena saya ditinggali pada bulan April, Mei, bulan 5. Bulan Mei ditinggal. Dan sana ke setengah tinggal ke sana itu saya masih koordinasi butuh banyak koordinasi tokoh agama, tokoh masyarakat saya ya dengan Bapak Uskup bagaimana saya harus bangun komunikasi Harus bangun semua karena ini semuanya. mendadak ini. 21 COVID, 2020, satu 2021 COVID. COVID. Saya sendiri nggak ada wakil, Belum ada wakil pula belum waktu itu. Oke. wakil. Tadi, nah itulah Waktu COVID melanda, PAD kita kok tidak turun? sedikit sekali karena ketahanan kita pangan lokal mendukung dan juga ekonomi tetap jalan. Ekonomi. Kenapa Kaparoro saya perintahkan orang seperti pelabuhan saya tidak. Kaparoro itu dia supirnya naik dari pelabuhan Surabaya naik supir turun jalan barang itu sampai ini boleh diambil oleh supir. Kapal pelni saya tidak pernah larang kapal pelni masuk. Tapi Jadi ekonomi harus jalan. ekonomi jalan. Karena ini kehidupan masyarakat Ya, ini. jadi ekonomi tetap ada interaksi. Ekonomi tidak ada manusia dan barang, ada transportasi. Kalau kita cut itu kapal tidak bakal mati kita. Dan akhirnya kita lolos dari badai COVID. Lolos. Berarti 2019, 2020, 2021. Aku pikir Berarti efektifnya 2 tahun saja. belum tentu 2 tahun itu 2022 dan masuk 23 persiapan untuk pileg pilpres Astaga. ya kan dana kan kita butuh Wajib. wajib Harus hibah. sisihkan sekian tidak masuk sekian perintah Perintah undang-undang. ya dana sisihkan untungnya kita begitu presiden data ada impres kita karena Pak Jokowi datang kita banyak ngambil dana impres banyak. Jadi Pak Jokowi datang itu tuh memberikan efek. Banyak
Itu banyak dana. Kalau pasar baru, pasar itu Pasar Baru, Senode, Jalan Nangaba, Jalan Nangaba. ada 1 miliar. Ada Borokose, Tembu, Berarti kalau kalau misalkan, oh itu kan Jalan Nangaba kan 100, 7 100, miliar. iya besar. Belum lagi Batu Mite, tembus Nore, Mokaro, Batu Mete Maukaro 30 miliar kota salah. 30 miliar. Ya, belum lagi Akipa sana, Aikipa, 27 ini berapa? dana impres. Ya, itu beres. Kan ada yang sebar-sebar di media sosial. Jokowi datang itu tidak ada hasil. Itu saya bantah. Tidak benar itu. Tidak benar. Pasar Pasar. itu, nah ini yang namanya apa? Dao ke Nangaba itu kita berjuang kan ada pelabuhan Ngakeo. Harus Oh. connect dari pelabuhan ini. Dan jalan kalau kita buka lebar, orang Hmm. ngebut-ngebutan ngejar apa? Hanya orang yang celaka. Kita Oke. inginkan konektivitas seluruh Sumba datang bawa barang apapun ke pelabuhan. Nah, nanti ND itu pelabuhan ND akan cari ke pelabuhan Roro, Pelabuhan Roro ND. modern nanti. Pelabuhan kapal Roro modern. ND, Roro modern. Dan Pak Jokowi ketika hadir itu kan benar-benar merasa dan mengakui bahwa ekspektasi masyarakat ND terhadap pemimpin itu sangat tinggi dalam Twitter akun resmi beliau. Dan salah ketika orang mengatakan kunjungan beliau itu tidak berdampak. Dia tidak tahu. Itu tidak tahu Orang saja. itu berhadapan. Ternyata jalan yang 100 m itu adalah hasil. Dampak pariwisata luar, dapat nama wisata tahu. Oke, Nah, dampak pariwisata. Besok itu tanggal 1 Juni itu ada 21 bupati wali kota datang hanya melihat kita punya konsumen. 21 bupati dan wali kota. Dan wali kota akan ke ND. Kota-kota yang masa kecil Bung Karno sampai meninggal itu kota itu pada Bung Karno. Oh, berarti yang hadir ini pemimpin-pemimpin dari daerah yang pernah disinggahi oleh Bung Karno. Semua hadir ke ND. Semua hadir. Untuk melakukan deklarasi bahwa kami itu ada jaket Bung Karno, kota-kota yang pada Bung Karno. Kota-kota yang pernah lama di Bung Karno itu ND, Blitar, Bandung, Bengkulu. Sejarah bangsa itu ada di ND untuk Indonesia Timur, ya, Blitar untuk Jawa Timur dan Kalimantan Timur, ya, Bandung untuk Jawa Barat dan Kalimantan Barat, Bengkulu untuk Sumatera. Sejarah batu-batu. Padahal kekuatan ideologi ya di sejarah. Ini kok jadi hebat. Itu cita-cita gue. Dan apakah ini jaket Bung Karno ini ND menjadi embrionya? Saya sering ngomong dengan embrionya ND. ND. ND, deklarasi di ND. Oh, deklarasi berarti momen pertama. Ya, deklarasi pertama di ND. 21 anggaran dasar bikin di ND, di deklarasi di ND. Kita sudah pakat dengan Blitar. Kan ini arahnya Pancasila. Tidak terbantahkan. Luar biasa. 21 pemimpin akan ke sini. Datang sini. Ada yang dayang-dayangnya, ada yang pariwisatanya, ada yang PK. Kan kayak Pancasila itu. Dan ini akan mencatat sebagai kota yang dideklarasikan. Ya. Luar biasa. Ketika nasional, aku akan majukan posisi tadi. Sejarah bangsa, BPIP, pariwisata, pendidikan, aspek nasional. Nah, ini konsep diangkat tingkat nasional. Ya. Penas. Nah, mulai dari ND, Bupati ND yang mencuri. Ayo, kita mulai. Tapi jabatan selesai. Jabatan sudah selesai. Maka kita pada masyarakat, aku ingin itu. Nah, ini antara mau lanjut dan tidaknya barang ini kan ada step, ada tahapan lagi yang selalu yaitu pilkada. Nah, ini sudah mulai. Di luar ini orang sudah mendaftar dan lain sebagainya. Saya lihat kok sebagai incumbent Pak Jafar terlihat kalem, santai saja. Yang di luar sudah ini. Tidak santai. Tidak santai. Politik harus serius. Harus serius. Serius, nampak tidak nampak. Oh ya. Serius ada yang nampak, ada yang nampak. Ada yang tidak nampak. Kalau saya kayak pusat itu. Berarti selama ini yang tidak nampak lebih banyak. Nampak dulu dibantai orang kita. Sekarang sudah berapa partai yang sudah didaftar? PDIP, Rumah sendiri, kemudian PKB, PKB, kemudian Hanura, kemudian Nasdem,
Minggu PKS. Nah, seperti itu daftar. Mudah-mudahan mereka menerima saya. Mudah-mudahan mereka Mudah-mudahan. menerima. Terus soal pendamping juga ini nih banyak bertebaran soalnya di grup-grup Facebook dan WA ada 2 nama atau yang bergulir Pak Justinus Sani dan juga Pak Julius Sarnonga. Nah ini sebenarnya apa yang terjadi? Nah, ini radarku sebetulnya bukan 2, ada 3 radar kan gitu. Radarnya 3 sebenarnya. Radar 3 ini. 3. Ya, 2 itu muncul. Ada 3 sebenarnya. 3. Ada 3 putra pun baik ini. Dan 3 ini saya sulit memilih. Sama kelebihan mereka maka bukan sulit memilih. Kalau saya 3-in seandainya, saya pilih 1, 2 pasti keberatan. Kok pasti milih saya, gue apa kurangnya? Nah, itu pikiranku. Ya. Umpama katakanlah kau 2 tadi, saya milih 1 daftar mereka, bisa saya punya hak pilih. Tapi saya tidak mau juga. Saya lepas survei dulu. Kan partai politik punya survei. Survei, jadi mana lebih tinggi? Kan masyarakat memilih. Kalau saya tentu masyarakat lebih tinggi. Saya bilang, Fred, dia lebih tinggi, Surya dia lebih tinggi. Berarti kesalahanku tereliminir dengan suara masyarakat tadi. Betul. Jadi biarkan masyarakat yang memilih siapa yang lebih tepat dengan pada saatnya akan merujuk. Jadi ayah kata itu akan jatuh. Nah, ini yang terbaik. Jadi radarku begitu, saya lempar ke masyarakat. Masuk setiap datang, wartawan datang juga. Sebaik ini. Datang juga. Wartawan tidak semua ada beda ini. Aku ukur. Karena dia hidup ini harus merujuk ke atas. Pada satu titik kita nanti pilihan. Nah, pilihan itu suara tadi. Masyarakat, survei, saya survei. Mudah pilihan benar. Mudah-mudahan. Jadi bukan santai, ada tahapan, tidak euforia kesana kemari, tidak. Ya. Orang main Facebook harus bosan. Ya itu aja. Betul. Nah, maka berdosa. Saja. Tidak usah tergopoh-gopoh. Kalau tergopoh-gopoh, nanti juga masyarakat menilai, ambisi amat sih. Ada apa? Ini kan begitu. Ini kan momen yang saya kira tidak terpikirkan bahwa akan bertarung sebagai incumbent 01 pula. Ya. Nah, kan incumbent itu orang lihat bilang sosok yang punya kekuatan, punya power. Tidak juga. Tidak juga. Yang kita kuat rakyat kita. Santai saja. Santai saja. Yang penting hubungan baik dengan rakyat. Kekuatan ada rakyat, Pak. Kekuatan di rakyat. Ada di rakyat. Raja kita rakyat. Bukan siapa-siapa. Partai nurut juga. Ketika saya besar suara saya di masyarakat, partai ikut saya. Iya. Ketika saya besar suara masyarakat, ketika suara kecil, partai lirik itu tidak. Jadi raja kita itu rakyat. Yang terakhir, Pak, Bapak ini kan dari partai yang terkenal paling tangguh di momen pilkada. PDIP itu tercatat menangnya berkali-kali itu dalam momen pilkada, punya mesin yang handal di lapangan dan banyak prestasi. Nah, untuk PDIP sendiri, di luar kan orang sudah mulai mengatakan bahwa PDIP pasti ke kadernya Haji Jafar, Haji Ahmad. Apakah ya mudah-mudahan seperti omong gitu. Hanya pendekatan sudah kan? Ya begitu. Karena kader bagaimana mempersatukan. Kader itu yang harus dilirik oleh PDIP. Kader berprestasi. Maka tetap melalui survei. Kader tidak berhasil, PDIP yang pakai. Kan ini menang, Pak. Perjuangan harus menang. PDIP Perjuangan harus menang. Perintahnya begitu. Lihat kadernya. Income kalau prestasi hubungan masyarakat kurang, dia tidak pakai juga. Ya. Meskipun kader, meskipun dia prioritaskan, tetapi kalau surveinya rendah, sangat rendah ya, karena hanya sama-sama saja. Ada range perbedaan ukurannya. Ada range. Ada 5% masih bisa. Kalau sampai 10% mungkin tidak. Incumbent turun 10%,
wah tidak benar gitu. Iya, benar. Benar nih. Ragu-ragu. Kalau Ragu-ragu kita berarti. maju, kerja berat pemimpin partainya. Mhm. Masuk hal laut, kerja terlalu berat. Kalau Bapak lihat ada perbedaan yang krusial tidak antara pemilihan kali ini dengan 5 tahun sebelumnya? Apa yang membedakan? Ada apa tingkat anu ya masa semakin tinggi. Atensi masyarakat politik semakin tinggi. Perbedaan. Oh, Nah dulu kan orang bicara politik sudah tidak tabuan. tidak terlalu. Ya, ada media massa ini baca sini baca sini. Hmm, Partisipasi masyarakat tinggi sekali. tinggi ya? Nah maka penyaringan tuh harus betul-betul kita seleksi. Orang ibarat rekam jejak kita orang tahu semua, no. Itu berbahaya juga. Itu dia ini kita tahu kita. Tahu, tahu. Kau kemana-mana pergi, malam Iya, kau kemana-mana. Boleh boleh bicara, tidak iya. ada yang larang. Jadi Hmm, tingkat itu semakin tinggi. Nah, saya senang, saya nyaring betul pemimpin mana yang betul-betul rekam jejaknya tidak hanya di rekam jejak bermasyarakat juga. Tidak. Kau mau itu nongol ketika mau calon baru nongol. Hormat. iya, iya. Itu ukur masyarakat, nilai semua masyarakat. Jadi Oke. ada perbedaan. Semakin ke sini tingkat partisipasi masyarakat terhadap politik tinggi. Mhm. Ya, demokrasi luar biasa. Semakin meningkat Semakin, gitu ya. semakin baik dan kadang-kadang juga semakin tapi hoax banyak juga. Iya, sekarang ini Ya, saya kira Bapak sudah terbiasa dengan ya sudah. Kita hoax kita. Sudahlah, hoax ya hoax. biarkan saja. Biarkan saja Semua kalau hoax. kita kembali ke masyarakat. Kembali ke masyarakat. Masyarakat itu kan punya naluri sendiri. Dia merasakan hidup apa dirasakan. Era saya, apa yang berkembang, ada hoax masuk, masyarakat sudah. Referensi sudah banyak. Siap. Kita nggak usah khawatir dengan hoax. Biarkan saja. Biarkan saja hoax ini. Biarkan saja. Yang terakhir Bapak. Ini banyak yang bertanya-tanya. Ini akan mengerucut di bulan apa? Kepastian soal dukungan partai, bakal calon wakil bupati, dan kematangan paket di kubu Haji Jafar Haji Ahmad. Ini bulan berapa akan dipastikan? Nanti tanggal 24 ada rakernas ya. Ya. Rakernas. Seluruh DPRD, Forkota, semua anggota DPR, pengurus DPC, DPD, sampai ketua datang. Diharapkan kala itu rekomendasi PDP harus selesai. Oh. Kepada siapa yang dituju untuk bakal calon bupati. Setiap seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Tapi partai juga punya itu, punya target juga. Iya, iya. Ya, semua punya target. Nah, kan ada jadwal pemilunya itu ada. Saya kurang tahu jadwal KPU. Iya, iya. Harus masuk, tapi pastilah. Ya, bulan-bulan depan. Bulan-bulan depan itu kita sudah. lihat dulu perkembangan ada baru kita wakil, tapi kalau maju harus ada wakilnya kan. Iya, iya. Kita tidak mungkin maju sendiri. Dan 1-2 bulan ke depan ini sudah bisa. Ya, pastilah. Masyarakat sudah bisa tahu lah. Itu alami. Oke, Bapak, terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Sukses untuk ke depan, khususnya di Pilkada 2024. Terima kasih, Bapak.